Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat bertemu kembali dalam Menara Doa. Salam buat keluarga-keluarga saya yang ada di TikTok, selamat bergabung, terima kasih sudah bersama-sama. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema terbatas kemampuanmu. Terbatas kemampuan saya, terbatas kemampuanmu. Saudara, ada batas-batas dalam hidup kita. Kita ini manusia yang diciptakan adalah yang terbatas. Terbatas dalam pikiran, terbatas di dalam kekuatan, terbatas di dalam keuangan, terbatas dalam kesehatan. Ada batas. Sehingga saya memberikan tema ini terbatas kemampuanmu. Jadi oleh karena itu kalau kita sadar terbatas kemampuan kita, maka apa yang kita lakukan? Kita serahkan kepada kemampuan Tuhan. Apa itu iman? Iman itu adalah berbicara kekuatan Allah. Injil itu adalah berbicara kekuatan Allah. Sehingga ketika saudara beriman, saudara sedang melibatkan kekuatan Allah yang melampaui batas pikiranmu. Yang melampaui batas kekuatanmu. Sehingga saya berharap setiap saudara yang mendengarkan kesaksian ini, mendengarkan renungan firman ini, saudara adalah orang yang terberkati. Saya memberikan dari kitab Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, firman Tuhan ini berbicara kepada kita adalah dikatakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di sini Tuhan memberikan di baris terakhir sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Saudara, setiap orang diberi Tuhan kasih karunia ukuran iman. Setiap orang ada kapasitas imannya, tidak sama. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, apapun masalah yang sedang saudara alami, persoalan, pencobaan, peristiwa yang berat yang sedang saudara yang saudara hadapi dalam tantangan hidup saudara, firman ini berkata adalah jangan pikirkan yang melebihi kapasitas pikiranmu. Itu berarti adalah ada batas-batas pikiranmu. Ada batas-batas kekuatanmu dalam menjalani hidup, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Sehingga saya sangat berharap setiap saudara adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita ini punya batas. Mau sekaya apa, sejabatan apa, sehebat apa, dia punya batasan. Maka Tuhan bilang dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah yang berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu punya batas. Kita nggak perlu berharap kepada manusia. Salah satu, manusia itu punya batasan kekuatan. Yang kedua, manusia itu bisa berubah. Sekarang bisa bilang iya, besok bilang tidak. Manusia itu memberi tapi sudah menceritakan kemana yang diberikannya kepada berbagai orang, kepada bermacam orang. Bahkan berlebih-lebihkan apa yang diberikannya dengan apa yang diucapkannya. Saudara, Tuhan mengajarkan kita supaya setiap kita datang kepada Tuhan Yesus tanpa batas. Saya tahu keluarga-keluarga saya yang ada di YouTube, keluarga saya yang ada di TikTok, saudara adalah punya batasan dalam menjalani persoalan-persoalan hidup. Beberapa orang akhirnya makan obat tidur, akhirnya tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi. Saudara, hari ini Tuhan mengundang saudara supaya Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah, hal yang paling penting adalah sadari, aku terbatas. Sehingga engkau tidak perlu memaksakan di luar kemampuanmu. Apa yang saudara lakukan? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa arti khawatir? Apa arti cemas? Sesuatu yang belum terjadi, tapi kita pikirkan. Sesuatu yang belum pasti terjadi, tetapi kita renungkan. Sehingga kita menjalani hidup dengan penuh khawatir dan kecemasan. Coba sama-sama kita semua belajar bahwa kita berjalan dengan iman. Apa lawan khawatir? Lawan khawatir adalah iman. Lawan takut apa? Iman. Kalau saudara menjalani hidup dengan berserah kepada Tuhan. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kecemasanmu. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan genggam khawatirmu. Jangan genggam kecemasanmu. Serahkanlah kepada Tuhan. Kalau engkau menyerahkan kepada Tuhan, itu artinya engkau melibatkan Tuhan dalam setiap masalah hidup saudara. Ada banyak keluarga saya yang di YouTube, yang di TikTok, yang merasa gak mampu lagi melewati persoalan hidupnya. Banyak yang begitu memberikan emotikon nangis dan merasa buntu, merasa tidak kuat lagi menjalani kesulitannya. Banyak yang bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Kalau masalah saya dalam pernikahan seperti ini, keuangan seperti ini, kesehatan seperti ini, saya selalu, ini saya buat suami saya marah dan menyalahkan saya, ini saya buat mertua saya menyalahkan saya. Saya mau katakan kepada saudara, datanglah kepada Tuhan. Percayakah ibu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa berbicara di hati ibu. Menuntun ibu. Step 1, step 2, step 3. Dia akan menuntun kita next step. What next step? Dia akan menuntun kita kepada langkah-langkah berikutnya. Saya dalam menjalani kehidupan pun saya banyak mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya tidak mau tinggal dalam ketakutan. Saya tidak mau tinggal dalam kecemasan. Saya tidak mau tinggal dalam kekhawatiran. Apa yang saya lakukan? Saya mengikuti undangan Tuhan Yesus. Marilah datang kepadaku. Yang saya lakukan adalah saya datang kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Saudara, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, akan diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Justru lewat masalah itu, sering sekali aku melihat ada kesempatan untuk saya dipromosikan Tuhan. Saya melihat Roma 8 ayat 28 terjadi dalam hidup saya. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lewat masalah yang ada saya alami. Lewat masalah yang saudara alami. Lewat pencobaan yang saudara alami. Mungkin masalah itu adalah karena kebodohan, kesalahan kita. Tapi kalau saudara melibatkan Tuhan, maka Roma 8 ayat 28 akan terjadi. Bahwa masalah itu justru menjadi kesempatan berkat kebaikan bagi saudara. Maka saya bukan meminta masalah terjadi pada saya. Semua kita dalam dunia ini tidak mau ada masalah, tidak mau ada tantangan. Kalau bisa kita maunya hidup nyaman, hidup enak, hidup diberkati. Tetapi Tuhan tahu kalau kita hidup dalam kenyamanan, maka kita akan mengalami kematian iman, kematian potensi. Maka Tuhan mau kita diizinkan ada yang namanya pencobaan atau dari sisi Tuhan pengujian, dari sisi iblis pencobaan. Pengujian dalam 1 Petrus 1 dikatakan adalah untuk memurnikan iman, untuk membentuk kita dewasa. Dalam kitab Roma 5 dikatakan supaya engkau dewasa, supaya engkau bertekun, supaya engkau menjadi matang. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Maka ketika ada persoalan, saya mengambil sebuah kesimpulan dalam hidup saya. Bahwa ada kebaikan di balik masalah itu. Kita nggak perlu menciptakan persoalan. Persoalan akan datang sendiri. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, maka lihatlah ada kebaikan Tuhan. Tulis dalam kolom, katakan ada kebaikan Tuhan di balik persoalanku. Tulis dalam kolom, ada kebaikan Tuhan di balik masalah hidupku. Ada kebaikan Tuhan di balik pergumulanku. Tulis dalam kolom. Imani itu, pegang janji Tuhan. Sehingga saudara ketika ada persoalan yang tidak saudara inginkan itu terjadi, tapi terjadi.
Saudara sudah mengantisipasi bagaimana supaya jangan ada masalah. Semua orang seperti itu. Tetapi tetap juga ada masalah. Padahal saudara sudah menjalankan hidup yang benar. Saya selalu melihat kalau saya di jalan yang benar, maka saya selalu melihat ada rencana Tuhan yang besar. Sering sekali Tuhan membawa saya kepada rencana Tuhan yang besar lewat persoalan hidup. Saudara, apa dikatakan oleh Abraham? Abraham ketika dia meninggalkan tanah Ur Kasdim untuk berangkat ke tanah Kanaan. Dia sebenarnya nggak mengetahui kemana dia akan pergi. Dia nggak tahu, dia hanya mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan dia taat untuk melakukannya. Tapi sesungguhnya dia nggak tahu kemana dia akan pergi. Dia hanya taat melangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai kepada rencana Tuhan jadi pada dia. Saudara, begitu hidup kita. Kadang dalam menjalani hidup ini, tidak semua kita tahu apa yang akan terjadi. Kalau ditanya dalam hidup saya, masih ada hal yang belum saya pahami kenapa ini terjadi pada saya. Kadang-kadang ketika kita masalah terjadi pada kita berpikir, kenapa masalah ini terjadi pada saya, kenapa tidak terjadi pada orang lain? Saya mau katakan nama saudara, jangan lagi ucapkan kalimat itu. Sekarang saudara harus berkata, bahwa aku percaya di balik masalah ini ada kebaikan Tuhan. Di balik persoalan ini ada kebaikan Tuhan. Tulis dalam kolom, di balik masalah hidupku ada kebaikan Tuhan. Sehingga saudara, ketika engkau menjalaninya dengan jalan-jalan Tuhan, maka engkau akan melihat ternyata rencana Tuhan besar dalam hidup saudara. Manalah mau Yusuf masuk dalam sumur, dijual abangnya, dan dia kemudian dipitnah dan masuk penjara 13 tahun. Manalah terpikirkan Yusuf bahwa dia kelak akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bahwa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dia hanya menjalani proses Tuhan itu dengan tidak mengerti semuanya. Dia nggak paham semuanya. Tapi dia jalani. Waktu dia di penjara, dia menjadi orang yang terbaik. Sehingga teman-temannya mengangkat dia menjadi kepala di antara orang-orang di penjara itu. Dia menjalani yang terbaik ketika dia kerja di rumah Potifar. Dia bekerja dengan excellent, dia bekerja dengan yang terbaik. Tapi sesungguhnya Yusuf tidak mengerti semua itu. Dia tidak terpikir sama dia bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri. Bahwa dia tidak akan terpikir menjadi seorang pemimpin yang hebat di Mesir. Memberi makan banyak bangsa-bangsa. Bahkan kepada abangnya, kepada ayahnya. Dia jadi berkat kepada sanak saudaranya, kepada orang yang menyakiti dia, kepada orang yang mengecewakan dia, kepada orang yang menjual dia. Saya hanya katakan kepada saudara, jikalau engkau saat ini merasa sangat terbebani hidupmu oleh masalah pernikahan, katakanlah suamimu yang lari atau istrimu yang lari, pertengkaran yang tidak siap-siap, saya mau katakan, semangatlah dalam Tuhan. Kalau engkau berkata, Pak, apa yang harus kulakukan? Sering ku jawab kepada keluargaku yang di TikTok, keluargaku yang di YouTube, saya selalu jawab, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kaki kita. Pelita hidup kita. Sehingga ketika gelap kau rasa gak tahu lagi melangkah kemana, datanglah ke firman Tuhan. Datanglah ke Tuhan Yesus. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Maka engkau akan mendengar suara Tuhan di hatimu. Maka yang sering saya lakukan itu adalah doa pagi hari atau doa malam hari. Hanya aku sendiri, yang lainnya sudah tidur, aku dengan Tuhan. Aku belajar mendengar suara Tuhan. Apakah suara Tuhan? Alkitab, itulah suara Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya lewat firman-firman yang kubaca itu. Dia menuntun saya, dia berbisik halus. Roh Kudus yang ada di hatimu akan menuntunmu. Langkah ini yang kau lakukan, langkah ini yang kau lakukan. Semua masalah yang sedang saya hadapi, sampai detik ini pun masalahku masih ada. Persoalan ada. Tidak ada orang hidup tidak ada persoalan. Hanya orang matilah yang tidak punya persoalan. Yang saya praktekkan adalah saya tanya Tuhan, apa rencana Tuhan di balik masalah ini. Saya tidak lagi bertanya,
bertanya ke Tuhan, kenapa masalah ini terjadi pada saya? Saya sudah tinggalkan itu. Kenapa ini kualami? Aku merasa tidak adil Tuhan, kenapa yang lain tidak mengalami, aku mengalami? Tidak. Saya sekarang berkata, aku percaya ada rencana Tuhan yang besar di balik masalah besar. Ingat, semakin masalahmu besar, biasanya semakin besar rencana Tuhan. Semakin panjang proses waktu yang kau alami, biasanya semakin luar biasa Allah mempersiapkan engkau. Kalau engkau bersabar, bertahan dalam pencobaan, kuat di dalam kesesakan, percayalah di ujung cerita hidupmu adalah kemenangan yang luar biasa. Sehingga saya berkata kepada saudara, dengar suara Tuhan, engkau terbatas, saya terbatas. Dan dia sudah menggaransi dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah menggaransi bahwa kita lebih kuat dari masalah kita. Sering sekali kita merasa, aku enggak kuat. Jangan ucapkan lagi kalimat itu. Aku enggak kuat Tuhan, aku enggak mampu Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, aku mau mati saja, aku sudah enggak berdaya. Don't do it. Jangan ucapkan itu. Perkatakanlah, aku percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku percaya, aku cakap menanggung segala perkara. Aku percaya lewat masalah ini ada promosi Tuhan. Pengalaman hidup saya, semua masalah yang saya responi dengan benar, saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di Alkitab juga kalau kita lihat bagaimana Daud tidak akan mungkin dia menjadi raja kalau tidak ada Goliat. Kalau tidak ada Goliat dia nggak mungkin jadi raja. Dia tidak dikenal. Dia tidak mungkin akan dipakai menjadi seorang raja yang hebat. Kenapa dia menjadi raja yang hebat? Ceritanya udah saudara ingat. Bagaimana Daud gitu beraninya dengan iman menghadapi Goliat yang menghina Allahnya. Yang menghina Allah Israel. Dia menghadapinya dengan iman. Dan lihat tangan Tuhan yang besar menolong dia. Sekali aja ali-ali batu yang diambil dari tepi sungai kena ke jidat daripada ke dahi daripada Goliat. Dan Goliat jatuh dan mati. Saudara yang saya kasihi, tantanganmu yang besar. Mungkin ada Goliat yang besar yang kau hadapi. Persoalan anak-anak, persoalan pasanganmu yang menyakitimu. Ingat, berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah menuntut orang lain berubah. Menuntut orang lain berubah adalah pekerjaan sia-sia, pekerjaan capek. Karena kita gak bisa membuat orang berubah. Yang bisa membuat orang berubah, pekerjaan Roh Kudus. Pesan saya sama saudara, apapun Goliat yang sedang engkau hadapi, tantangan apa yang engkau hadapi, engkau mungkin seperti Daud yang kecil, Goliat yang besar. Tapi ingat, Goliat besar tapi rohnya kecil. Daud kecil tapi rohnya besar. Dia melakukan apa? Dia berkata, bersama Allah yang hidup, aku menghadapi engkau. Saudara, dan dia menang. Saya ajak sama saudara, jangan besar-besarkan masalahmu. Jangan suka menceritakan masalahmu besar. Perkatakanlah, Tuhanku besar. Coba tulis dalam kolom, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tulis dalam kolom. Apa yang saya ucapkan ini tulis. Supaya menjadi rema dalam hidupmu. Bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih hebat dari masalah kita. Saudara, apapun sedang yang saudara hadapi, persoalan apapun, tantangan apapun saat ini, percayalah. Bersama Tuhan, engkau cakap menanggung segala sesuatu. Engkau terbatas, saya terbatas, manusia terbatas, hidupnya pun hanya 70 tahun. Kalaupun hebat 80 tahun dengan penderitaan, pesakit penyakit, kita terbatas. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ada dalam diri kita. Engkau akan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah saudara semangat menjalani persoalan saudara. Aku percaya di depan ada kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak-Mu Bapa yang punya persoalan hidup. Sebagaimana Engkau telah berkata,
bahwa pikiran kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Tapi Engkau adalah Allah tanpa batas. Ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan Bapa seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang bela mereka. Masalah pernikahan, masalah pasangan, masalah anak-anak, keuangan, kesehatan. Oh, kami berdoa masalah hubungan dengan keluarga besar, mertua, ipar-ipar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan mereka kekuatan baru. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan membela mereka, mereka kuat, kami kuat dalam Tuhan. Kami kuat karena kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami kuat. Kami jalani seluruh tantangan hidup kami. Dan kami perkatakan, di balik masalah kami, ada kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya, lewat masalah itu, ada promosi Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan. Buatlah setiap kami bertahan dalam kesesakan, kuat dalam kesesakan. Karena kami tahu, kalau kami bertahan dalam pencobaan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ada kemenangan, ada promosi Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, memberkati yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau saudara terberkati dengan firman Tuhan tadi, share-lah supaya mereka yang mulai menyerah, mereka terbangkitkan lihat tayangan-tayangan Menara Doa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara rindu renungan harian setiap hari dari saya, silakan hubungi saya di 0811 63 73 47. Sekali lagi 0811 63 7347 adalah WA saya pribadi bagi saudara yang ingin renungan firman. Tuliskan, saya mau renungan firman. Saya mau firman Tuhan setiap hari. Saya akan pasti bagikan. Kalau saudara mau konseling dan doa, chatting dulu. Karena saya sangat sudah full jadwal konseling saya. Setiap hari saya sudah penuh dengan konseling dan aktivitas. Sehingga perlu kesabaran dan di chat dulu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.